keluarga Monica kembali hadir untuk menemani pemirsa dengan kegemasan dari The Babies. Hari ini kira-kira akan kenalan sama siapa lagi ya? Penasaran kan? Makanya stay tune terus di Keluarga Asik. Kak Deska. Hai Bunda. Aduh, lagi di bedong. Iya, lagi ganti baju mau bobo. Ini dia pemirsa, bayi ketujuh yang diadopsi Bunda Monica. Namanya Radeska. Kenapa? Nanti susunya nyusul ya? Iya. Pemirsa pasti penasaran deh, pengen lebih kenal lagi sama Radeska. Hai sahabat Angels, penasaran kan dengan kegantengan Radeska Mahesa Askaradipta? Baby boy ini lahir tanggal 12 Agustus 2020. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, apa sih arti namanya, terus tinggi, berat badan, nanti ikutin saya terus ya. Akan saya kenalkan secara jelas, secara rinci siapa ini Radeska. Ini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angels. Baru saja saya di WA bahwa seseorang yang kemarin sudah kita datangin, kita lihat ternyata hari ini sudah bukaan 4. Jadi saya sudah mengirim tim, satu orang tim ke sana untuk melihat dan membawa ke bidan. Sekarang saya bersama tim yang lain akan melihat langsung dan menemani proses persalinannya. Oke sahabat Angels, ayo kita ikuti. Setelah deg-degan menunggu proses persalinan, sekarang kita lihat keadaan Radeska dulu yuk pemirsa. Jadi ikut penasaran, kayak apa ya Radeska waktu baru banget dilahirkan? Alhamdulillah, laki-laki lahir dengan selamat. Wah, ini dia pemirsa, Radeska waktu baru dilahirkan. Alhamdulillah sahabat Angels, bayinya udah lahir. Tadi saya menemani persalinan, memberikan semangat juga kepada perempuan cantik yang berusaha melahirkan bayinya. Bayinya laki-laki, beratnya 3 kilo dan tadi lahirnya jam 21.30. Mohon doanya semoga menjadi anak yang soleh. Sahabat Angels. Amin. Semoga Radeska bisa tumbuh menjadi anak yang soleh ya Bunda. Selamat datang di keluarga Bunda Monica ya sayang. Wah, kakak-kakaknya pasti seneng banget kedatangan keluarga baru selucu Radeska. Yang pertama kali saya akan memberitahukan kepada sahabat Angels arti nama dari Radeska Mahesa Askaradipta, yang artinya lelaki yang berguna yang selalu memancarkan kilauan kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, semoga nanti Radeska besar selalu memancarkan kilauan dan selalu memberikan kebahagiaan buat masyarakat dan juga buat adik-adiknya, buat kakak-kakaknya dan juga buat keluarganya, buat bunda juga, semua buat ayah. Radeska ini lahir dengan berat badan 3 kilo dan panjangnya 48 cm. Nah, pada saat Radeska lahir ini, saya yang menemani ibu dari Radeska ini, saya berada di sampingnya. Saya membantu memberikan semangat sampai Radeska lahir ke dunia. Ibunya Radeska pasti bersyukur banget ya pemirsa bisa ketemu orang sebaik Bunda Monica. Radeska ini, dia juga mempunyai ibu yang luar biasa kuat, hebat. Dan sekarang juga ibu itu menjadi salah satu anak saya angkat menjadi anak saya juga. Karena memang ibu ini mungkin dari kecil juga tidak terlalu merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu. Jadi pada saat bertemu dengan saya, Radeska ini, ibu dari Radeska ini, seperti melihat dia menumbuhkan sosok ibu dalam diri saya. Bunda Monica baik banget ya pemirsa. Tapi Bunda punya alasan khusus nggak ya sampai akhirnya memilih Radeska untuk diadopsi? Jadi saya harus berada di sisinya pada saat itu karena saya melihat sendiri kondisinya yang sangat memprihatinkan. Jadi itulah yang mengetuk hati saya, sahabat Angels, untuk secepat itu saya harus ketemu, saya harus membantu dia dan saya harus memberikan semangat karena pada saat itu hamilnya sudah besar dan menunggu detik-detik Radeska lahir ke dunia. Terus ada cerita khusus nggak Bun waktu Radeska lahir? Kalau di balik kelahirannya sih, karena memang tidak ada yang mendampingi dan pada saat itu saya berada di sampingnya, saya yang selalu memberikan semangat kepada ibunya dan ibunya memang masih muda juga, saya nggak bisa memberikan secara detail juga ibunya. Tapi pada saat itu saya begitu merasakan bahwa hebatnya dia sebagai calon ibu pada saat itu karena memang Radeska belum lahir. Dan terus terang saya merasa bahagia, merasa ini adalah anugerah
dari Allah kepada saya dipertemukan dengan perempuan yang sangat luar biasa, yang telah berjuang untuk melahirkan anaknya, Kak Deska, dan saat ini dia menganggap saya sebagai ibunya. Tuh, sahabat Angel yang buat saya merasa sampai detik ini merasa terenyuh dan saya selalu sayang sama dia. Terus kalau tanggapan ayah waktu dengar bunda mau nambah anak adopsi lagi, gimana bun? Ayah setuju nggak? Ayah sebenarnya setujunya 7, bukan 6. Jadi setelah 6 terus deal 7. Ayah sih selalu bilangnya 7, tapi ya saya hanya manusia biasa, saya cuma berencana. Tapi kan akhirnya di saat seperti ini, di saat pilihan ada orang yang membutuhkan pertolongan saya dan saya bisa membantu, jawabannya cuma 1, iya atau enggak gitu. Jadi akhirnya belum lagi kan. Pelan-pelan. Jadi cuma ada 1 dalam hati saya bantu atau enggak gitu. Jadi akhirnya kita ngambil satu kesimpulan sama ayah, kalau kita bisa bantu kenapa enggak, itu aja sih. Akhirnya sekarang ayah juga pasrah gitu. Dan ternyata kan gantengnya luar biasa ya, ada kan. Terus kalau tanggapan dari anak-anak bunda yang lainnya gimana bun? Anak-anak saya itu tadinya kan mereka berpikiran oh yang 7 tuh babynya baby girl, karena mereka tahunya awalnya baby girl. Ternyata pada saat Kak Deska datang ke rumah itu saya bawa, mereka juga kaget sebetulnya. Loh, ini kok baby boy ya bunda? Terus saya bilang ke mereka dengan cerita saya, dengan latar belakang, dan sekarang menjadi salah satu favorit juga buat anak-anak. Dan yang saya sangat kaget sekarang itu baik Hansel, baik Valerie itu, kalau Zafi masih terlalu kecil ya, tapi untuk Hansel sama Val, mereka jadi terbiasa nih gendong. Mereka sangat senang, mereka malah bilang kalau bisa more babies kayak gitu. Kalau harapan bunda sendiri untuk Radeska, apa bun? Untuk Radeska, ayah dan bunda selalu berharap, juga kakak-kakak semua, supaya Radeska menjadi anak yang sukses, anak yang baik, anak yang ganteng, bukan hanya wajahnya tapi juga harus baik hatinya, terus anak yang berhasil, supaya ibu dari Radeska menjadi bangga melahirkan Radeska ke dunia. Itu aja sahabat Angels. Mohon doanya untuk Radeska supaya dia tumbuh menjadi anak yang soleh dan anak yang selalu dicintai oleh kakaknya maupun adiknya. Amin. Kita pasti selalu doain Radeska kok bun, tenang aja. Nah, itu dia pemirsa perkenalan kita hari ini sama Radeska. Pemirsa masih penasaran kan pasti sama anak-anak bunda yang lainnya? Kali ini Bunda Monica mau kenalin baby ke-8-nya pemirsa. Penasaran selucu apa? Yuk kita kenalan sama-sama. Assalamualaikum sahabat Angels. Sekarang yang penasaran dengan Alvino, baby boy yang gantengnya luar biasa ini. Nama lengkapnya siapa sih bun? Alvino Rajendra Bayanaka, yang artinya lelaki luar biasa yang berhati putih dan sangat tampan. Karena Alvino itu sendiri artinya putih, yang ganteng, yang tampan dan sangat luar biasa. Wah, Bunda Monica kalau pilih nama bagus-bagus banget ya pemirsa. Semoga nama baiknya membawa kebahagiaan buat Alvino. Terus gimana ya awal cerita pertemuan Bunda Monica dan baby Alvino? Semua ini udah takdir yang Maha Kuasa. Allah yang mempertemukan saya dengan ibunya. Biasa seperti yang lain, ibunya juga DM awalnya kepada saya. Ibu dari Vino itu tinggalnya di luar kota, di Pulau Jawa. Dan pada saat itu ibu dari Vino itu juga masih belia. Dia ingin untuk cepat-cepat datang ke Jakarta. Pada saat itu juga saya bingung gitu, saya kaget karena kandungannya sudah, dia bilang sih kandungannya masih 8 bulan. Pada saat itu saya pikir masih 1 bulan, apakah mungkin gitu, karena memang perjalanan mungkin sekitar 8 jam ya sampai dengan Jakarta gitu. Tapi dia ngotot, dia selalu WA ke saya, bisa kok mbak gitu, saya untuk datang ke Jakarta. Ya udah kalau nggak apa-apa, kalau emang bisa datang ke Jakarta. Akhirnya datanglah ibu dari Vino ini ke Jakarta, bertemu dengan saya, tinggal beberapa hari. Dan nggak lama ternyata mungkin ada kesalahan perkiraan lahir, jadi baru beberapa hari ada di Jakarta, ternyata Vino lahirlah ke dunia gitu. Ibu dari Vino ini juga cantik,
perempuan yang cantik, perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang hebat. Beruntung banget ya baby Alvino. Kira-kira apa ya alasan yang membuat Bunda pengen banget merawat Alvino? Yang paling utama dia bercerita kepada saya, ibu dari Vino ini bercerita kepada saya bahwa di saat dia sedang hamil besar, dia belum pernah memeriksakan kandungannya yang pasti. Akhirnya saya berpikir pada saat itu, saya sebagai ibu juga, jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya hanya meminta dia, saya mentransfer jumlah uang, saya meminta dia untuk memeriksakan dulu kondisinya, apakah kondisi bayinya itu sehat dan dianya juga sehat, itu yang penting buat saya. Nggak lama setelah itu dia memberikan laporan pada saya bahwa alhamdulillah Mbak, semuanya sehat, bayinya laki-laki. Karena dia nggak tahu sampai dengan dia menghubungi saya itu bahwa bayinya itu jenis kelaminnya apa, terus lahirnya kapan, dia nggak tahu. Karena dia juga memang ini anak pertama dari dia dan usianya juga masih belia sekitar 19 tahun. Jadi buat saya apa yang bisa saya bantu gitu. Tadi saya juga bercerita kenapa dia ingin sekali datang ke Jakarta, dia ingin sekali melahirkan di Jakarta karena kondisinya memang sangat sangat membuat saya itu menjadi sangat miris karena di saat kandungannya besar dia harus tinggal di rumah yang tidak ada airnya dan tidak ada listrik, dan rumahnya itu posisinya ada di atas bukit. Sampai saya bilang kepada dia, kepada ibu dari Vino, coba saya minta tolong dong difoto keadaan rumahnya. Akhirnya difoto sama dia, disitulah saya merasa terenyuh dan saya mengiyakan dia untuk datang ke Jakarta dan melahirkan di sini. Jadi penasaran deh, gimana ya ekspresi ayah dan anak-anak Bunda yang lain waktu tahu mau nambah baby lagi? Pasti kaget, tapi seneng juga kan? Awalnya sih waktu saya bilang, jadi pada saat ibu ini datang, saya juga udah bilang kepada suami saya bahwa nanti ada lagi ibu yang akan kita bantu. Nah untuk sementara dia akan tinggal di rumah, ada rumah saya satu lagi, dia akan tinggal di situ menjelang kelahirannya. Karena kami berpikir masih 1 bulan, jadi proses kelahirannya, tapi kan ternyata dia salah perhitungan. Jadi dia hanya beberapa hari tinggal di rumah dan langsung melahirkan. Jadi saya sempat kaget juga, suami saya juga sempat kaget gitu, karena pada saat dia bilang ini kalau nggak salah hitungan masih 36 minggu atau 35 minggu kok sudah lahir gitu pada saat itu kejadian. Dan tidak ada kata lain gitu, dari suami saya, walaupun suami saya awalnya kaget karena udah 7. Kehadiran Radeska itu kan bayi nomor 7, ini bayi nomor 8. Sempat sih suami saya bilang ini udah 8 tuh sayang, apa nggak tidak terlalu banyak, sempat seperti itu. Tapi pada saat Alvino ini kita bawa ke rumah dan dia melihat, nah itu suami saya langsung udah nggak bisa berkata-kata lain, nggak ada kata-kata lain selain gendong dan mencium Alvino dan Radeska. Alhamdulillah sekarang anak-anak juga nggak ada masalah sih, semuanya mendukung, semuanya sayang, dan ya mudah-mudahan Vino menjadi anak yang hebat nantinya. Amin, kita doakan yang terbaik untuk Alvino ya pemirsa. Tapi repot nggak ya ngurus bayi yang jarak umurnya berdekatan? Antara Bianca dan Tristan juga dekat, 18 dan 23, selisihnya 5 hari. Tapi yang paling dekat ini memang selisihnya 3 hari. Tapi buat saya ini seperti blessing ya, seperti karunia yang Allah kasih di saat berdekatan. Saya harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan nyawa manusia ini, keputusan untuk apa yang harus saya lakukan pada saat orang itu meminta pertolongan kepada saya dan suami saya. Dan alhamdulillah Allah juga membuka hati, bukan hanya hati saya tapi hati suami dan anak-anak saya untuk bisa menerima kehadiran bayi-bayi ini yang luar biasa dekatnya sebetulnya jaraknya. Dan bukan hanya saya, sebetulnya suster-suster juga akhirnya sangat exciting, sangat luar biasa dan sangat sayang. Padahal buat saya pribadi ini kan kerjaan baru untuk suster, tapi ya itulah suster yang ada di sini. Mereka juga sangat mendukung keputusan saya dan suami juga anak-anak. Kalau bayinya gemes gini, kita yang nonton juga suka kok Bun. Harapan untuk Alvino, semoga Vino yang ganteng, yang putih, yang banyak yang sebut nih, termasuk juga yang selalu manggil dia ini si bule. Bukan hanya bule, bukan hanya ganteng, tapi dia harus menjadi contoh yang baik
menjadi panutan di masyarakat, menjadi anak yang hebat, menjadi sosok yang berguna, baik untuk agama, baik untuk keluarga, dan baik juga untuk kakak adik semuanya, dan bisa memberikan cahaya, warna yang baru untuk lingkungan sekitarnya. Itu aja. Amin. Alvino yang akur ya sama kakak-kakaknya. Abis ini Bunda Monica mau ceritain baby ke-9. Jangan kemana-mana, tetap di Keluarga Asik.